tidak. Oke, sebelum itu kalian kan sering lihat benda-benda di sini. Sekarang aku mau tanya dulu. Kalian ketok mejanya, kalian geser-geser kayak gini sekarang. Ya, kalian goyang-goyangin. Iya. Bentuknya tetap seperti itu atau tidak? Tetap seperti itu atau tidak? Iya. Kamu gebuk-gebuk mejanya tetap seperti itu atau tidak? Tetap seperti itu. Ya kan? Bentuknya ada yang berubah atau tidak? Ada yang berubah tidak? Sekarang, siapa yang bawa botol minum? Oh, kalian botol minum ya sekarang. Lihat ukurannya beda-beda kan? Bentuknya juga ada yang kayak gini. Ya, ada juga yang seperti ini. Iya. Airnya bentuknya beda-beda, botol minumnya beda-beda. Isinya apa? Air putih, ya kan? Bentuknya beda-beda nggak botolnya? Coba dilihat botolnya. Ada yang seperti ini, ada lingkarnya, ada lengkungannya, ada yang lurus aja. Ada yang seperti ini. Iya, ada juga yang seperti ini. Iya, seperti kayak orang ya. Iya, betul. Terus ada juga bentuknya yang berbeda. Jadi, lihatlah air yang ada di dalam botol kalian sesuai sama bentuk botolnya. Jadi bentuknya beda. Jadi kalau airnya meliuk, wadahnya meliuk-liuk, airnya ikut juga berbentuk. Oke, sebelum itu kakak mau kasih tahu dulu peraturan di kelas kakak. Sebelumnya kan kakak sudah beritahu. Selama kelas kakak berlangsung tidak ada yang ngobrol kecuali kakak suruh ngobrol. Tidak ada yang main di luar mata pelajaran IPAS hari ini. Tidak ada yang menggambar, tidak ada yang mewarnai, tidak ada yang bergeser bangku kanan kiri kecuali tidak ada instruksi dari kakak. Ya, kalau kakak instruksikan baru boleh dilakukan. Kalau tidak diinstruksikan berarti tetap gunakan apa yang kakak sampaikan. Tadi meja yang kalian gebuk, kemudian digeser-geser, kemudian botol minumnya yang beda-beda, ya kan? Sesuaiin sama wadah botol minumnya seperti apa. Kalau ada lengkungannya, berarti nanti airnya bentukannya sama dengan wadahnya. Berhubung sama materi kita pada hari ini, yaitu di 46 sebelumnya, di bab 2 judulnya adalah wujud zat. Wujud zat dan perubahannya. Tapi pada pertemuan kali ini kakak hanya membahas tentang wujud zat saja. Ya, kalau tadi meja digebuk buku, berubah atau tidak bentuk? Kalau air dipegang bisa atau tidak? Bisa tidak? Kalau sekarang nih, rasanya gimana? Panas atau enggak? Panas atau enggak? Panas. Kalau yang itu kipas angin mah rasanya adem. Tapi itu rasanya adem karena ada apa? Angin. Anginnya bisa kalian pegang enggak? Tapi kalian bisa rasain enggak? Nah, itu berhubungan sama materi kita hari ini. Ada angin, ada air, terus ada meja dan lain sebagainya. Itu namanya wujud zat. Sebelum kita ke materi pada hari ini, kakak mau kita nyanyi dahulu berhubungan dengan materi kita. Jadi sebelum kakak jelaskan, berarti sudah tahu dulu benda
lagunya bisa dihafalkan, bisa dipraktekkan. Jadi nanti kalau ujian tidak perlu lagi baca-baca, ingat aja nyanyi lagunya. Oke? Oke, lagunya adalah Potong Bebek Angsa. Macam-macam benda itu ada tiga. Macam yang pertama wujud benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Benda cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oleskan minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oleskan minyak goreng dan madu. Wujud yang ketiga adalah benda gas. Benda tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya rokok, garam dan asam. Bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, kalau tadi lagunya berarti bentuk benda, bentuk zat ada berapa? Ada Tiga. tiga. Apa yang pertama? Ada. Cair. Yang Gas. Nah, itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Sebelumnya harusnya sudah tahu dulu apa itu massa, apa itu volume. Sering kali kita dengar massa, volume di matematika. Tapi sebenarnya matematika dengan IPA itu saling berhubungan. Kalau nanti ke jenjang berikutnya, IPA-nya dipisahkan satu persatu. Tapi kalau masih di sekolah dasar, IPA-nya jadi sama. Nah, apa sih itu massa? Sebenarnya aku mau tanya dulu massa di halaman pertama. Tidak, ada bentuk timbangan di halaman 35. Iya, kalau timbangannya yang dimasukkan yang ada di sini nih ya, sebelah kanan. Timbangannya berat sebelah. Ya. Timbangannya berat sebelah, yang satunya kosong. Miring atau tidak timbangannya? Miringnya kemana? Ke yang ada isinya ada di mana? Di kanan, berarti miringnya ke kanan. Jadi massa itu apa sih? Massa itu artinya berat. Berat suatu benda. Jadi kita sini punya massa atau tidak? Punya. Manusia punya massa. Benda punya massa. Jadi kalau beli ke pasar, ada ukurannya, ada timbangannya. Itu berhubungan dengan massa. Nah, kalau wujud zat itu apa? Nanti kita akan bahas bareng. Dan nanti lagu ini kakak ulang lagi. Satu kali. Macam wujud benda itu ada tiga. Macam yang pertama wujud benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap,
babi, kuda, sapi, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya dari benda gas. Di balon, gasnya itu gas apa? Gas apa kira-kira? Gas apa? Gas helium. Jadi di balon itu ada gasnya. Gas itu kita lihat atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Tidak, tapi kita bisa rasakan. Jadi kalau balon disesuaikan mau bentuk balonnya seperti apa. Kalau mau bulat, jadi nanti udara helium, nanti bentuknya juga bulat. Kalau bentuknya sapi, jadi bentuknya sapi. Oke, kakak jelaskan dulu apa sih itu zat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita tahu apa sih yang akan kita lakukan, jadi nanti kalian kakak harapkan mampu mendeskripsikan dan membedakan karakteristik wujud zat padat, mana yang cair, mana yang gas. Melalui nanti ada pengamatan. Tadi pengamatan pakai meja, kalau meja digeser-geser, dipukul-pukul, bentuknya berubah atau tidak? Tidak. Nanti ada diskusi dan juga LKPD. Oke. Apa sih itu zat? Kita sering ngomong, ih itu ada zat cair, ih itu ada zat gas, ih itu ada zat kimianya, ih itu nanti mengandung zat kimianya nggak baik kalau di makanan. Sering kita ngomong zat-zat, tapi tahu nggak sih apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maksudnya gimana Kak? Contohnya yang ada di sekarang, meja. Dia makan tempat gak? Makan tempat gak? Kira-kira berapa meja ya? Meja itu berapa ya petak? Lantainya berapa petak? Lihat ada berapa? 2. Berapa? 3. Iya. Itu namanya dia punya ruang. Punya ukuran. Ukurannya semana kira-kira nih? Berapa meter? Ada nggak 1 meter? Kira-kira ada nggak? Nanti kita ukur kalau mau lebih dekatnya suatu ukuran benda. Kemudian memiliki massa. Tadi kakak bilang massa itu berat. Coba sekarang angkat mejanya. Iya, berat nggak? Berat nggak? Berat nggak? Berat nggak? Sekarang botol minumnya diangkat dipegang, berasa berat nggak? Enggak. Coba, kalau minumnya dipegang sekarang diangkat berat nggak? Bisa nggak berat? Kalau mejanya diangkat berat nggak? Diangkat bukan dipegang, tapi diangkat. Berat atau tidak? Berat nggak? Nggak tahu kapan yang merasakan berat? Berat atau enggak? Berat atau tidak? Kalau berat itu namanya zat. Semua benda punya massa, punya ruang. Contohnya air. Air yang ada di botol. Kalau nuang air, ya, nuang air yang ada di toren misalkan, itu berat. Nah, semakin banyak airnya semakin berat. Kalau angkat 1 butir dia nggak berat. Tapi kalau kakak kasih 20 butir sendirian, berat nggak kira-kira? Benar nggak benar? Nggak berat, benar? Berat. Berat nggak? Berat nggak? Kalau kakak kasih 20 butir, kalian bawa pegang. Berat nggak? Kemudian batu. Kalau batunya kerikil, kelihatannya nggak berat. Tapi kalau ditimbang, kalau batu kali, berat atau tidak? Minyak, kalau kita sering masak, minyak itu ada ukurannya. Misalkan kalau ditanya, mau beli minyak berapa nih? Beli berapa ukurannya kira-kira? 1 kilo.
dibawa ke perpus bentuknya meja atau enggak? Meja. Berarti bentuknya akan tetap selalu seperti meja. Kemudian volumenya tetap. Volume itu apa sih? Ukuran. Ukurannya seperti ini, kalian bawa ke bawah akan tetap seperti itu. Enggak tiba-tiba mengecil, enggak tiba-tiba membesar. Berarti volumenya akan selalu begitu, berarti volumenya tetap. Kemudian, nah ini, kenapa sih benda padat itu lebih berat? Meja itu berat banget, Kak. Kenapa dia bentuknya tetap kayak gitu-gitu aja, nggak berubah-ubah? Alasannya adalah partikelnya rata. Partikel tuh kayak gimana? Kalau partikel harus di-zoom, dilihat di laboratorium. Kenapa? Karena itu kecil banget. Mata kita tidak bisa lihatnya kecil banget. Semut masih kelihatan, tapi kalau melihat bakteri lihat atau tidak? Nggak kelihatan. Jadi contohnya kayak gimana yang paling dekat? Baju. Baju kalian ada benang-benangnya kan? Kalau ada yang sering nontonin serat-serat baju sudah kata ya nih, kayak gini ini kan kecil-kecil ya. Nah itu saling berhubungan. Benangnya kalau yang suka jahit kalau benang itu kan dirapetin semuanya biar nggak bisa dirobek-robek, nggak putus, nggak terpisah, nggak bolong. Itu namanya partikel. Nah bentuk aslinya partikel kayak gimana? Seperti ini. Jadi semakin dia rapat, bentuknya rapat nih, rapat kayak orang duduk dempetan, duduk berhimpitan. Semakin dia rapat, maka dia semakin berat. Itulah yang disebut dengan zat padat. Kenapa? Karena punya partikelnya rapat. Ya. Udah gitu, kalau partikelnya rapat, terus juga susunannya teratur. Kayak gimana, Kak? Kayak gini sekarang. Duduknya satu baris, rapat. Enggak tiba-tiba ada yang di sini satu, enggak tiba-tiba ada yang di belakang satu. Itu namanya partikelnya rapat. Nanti kalau mau boleh coba bajunya dirobek. Kalau di rumah ada baju bekas, dilihat gimana sih benang-benangnya. Kalau benang-benangnya udah kendur, udah ada yang kepisah-pisah, nanti kan bajunya makin lama nggak tersusun kan, bolong bajunya. Nah itu kalau udah bolong compang-camping, itu udah nggak berat. Kenapa baju kita sekarang kakinya berat? Ada bahannya juga berat, susunan benangnya juga beda. Semakin rapat, semakin berat. Oh, sudah dicatat?
dia pun akan sama. Oh, kemudian volumenya tetap, meskipun berubah volume zat cair tetap sama. Kenapa? Misalkan airnya sebanyak ini, kalian pindahkan ke mangkok. Walaupun bentuknya seperti mangkok, tapi airnya, beratnya, jumlahnya akan tetap misalkan airnya 500 ml. 500 ml itu setengah dari 1 liter atau kurang dari 1 kilo. Ya. Seperti ini misalkan, dirubah ke mangkok. Dibentuk ke mangkok. Maka dia akan bentuknya seperti mangkok. Itulah yang dibilang volumenya tetap. Kalau tadi padat itu partikelnya rapet-rapet. Kalau cair itu lebih longgar. Seperti ini. Susunan partikel. Jadi partikelnya beda-beda. Kalau tadi padat, dia barisnya teratur semuanya seperti ini. Padat semua. Ukurannya sama, terus barisnya teratur. Tapi kalau cair, dia lebih longgar. Nggak rapet-rapet, nggak berlintas, agak longgar. Ayah misalkan kakak di sini temannya agak samaan. Temannya di sini itu udah longgar. Kenapa? Disebut benda cair. Kenapa dia bisa menyesuaikan wadahnya. Kemudian dia juga geraknya lebih bebas. Kenapa bergeraknya lebih bebas? Karena dia menyesuaikan tempatnya. Kalau ditaruh di teko, bentuknya seperti teko. Kalau taruh di mangkok, kalau makan bakso tuh buah bakso, bentuknya akan seperti mangkok. Kemudian yang ketiga adalah contohnya apa zat cair? Yang kalian minum sekarang apa yang kalian minum? Di botol air putih. Kalau kalian masak pakainya minyak. Kemudian yang ada di samping susunya. Gampangnya kayak gimana sih zat cair yang bentuknya seperti air. Tapi ada satu lagi, madu. Madu itu zat cair atau enggak? Kita akan madu tapi lebih berat daripada air. Tapi lihat madu. Madu kalau taruh di tempat madu yang seperti lubang, itu bentuknya seperti wadahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Gas sering banget kalian lihat gas LPG di rumah. Ya, yang warnanya hijau, yang warnanya biru, yang warnanya pink. Nah, bentuknya berubah. Kayak tadi kakak bilang, kalau kalian lihat balon bentuknya sapi, itu akan
angin sekarang itu dia sangat longgar. Kenapa? Karena dia berjauhan. Bentuknya seperti ini, partikelnya bentuknya jadi makin jauh. Kalau tadi cair mungkin masih ada di sini, tapi dia bisa ada di sana guys. Itulah kenapa zat gas itu bentuknya menyesuaikan wadah. Kayak sekarang ini angin, walaupun ada di sana, tapi tetap terasa di sini. Kenapa? Karena partikelnya itu longgar. Partikelnya itu sangat longgar. Jadi dia menyebar kemana saja. Tidak ada di satu titik berdempetan. Nggak kayak temennya selalu berdua. Dia bisa ada sendirian. Itulah kenapa disebut partikelnya sangat longgar. Dan arah geraknya juga bebas. Setelah dia mau kemana, makanya bisa satu partikel ada di sini, partikel yang lainnya ada di sana. Itu terserah dia mau geraknya kemana. Itulah makanya kenapa dia menyesuaikan dengan wadahnya. Kenapa dia bisa bentuknya beda-beda. Kalau padat bentuknya nggak bisa beda-beda. Udah dibuat desain mejanya seperti ini. Mau dipegang-pegang, mau diremuk-remuk, digetok-getok, dia akan tetap seperti itu. Beda lagi kalau gas. Kalau gas itu disesuaikan dulu mau taruh di mana, baru kita. Contohnya apa? Udara, angin yang kita hirup sekarang. Asap pembakaran sampah. Kalau kalian lihat bentuknya tuh kalau kita bakar sampah, kalau dilihat saja bentuknya bisa kemana-mana. Ada yang asapnya geraknya ke kanan, ada yang
Dikasih nama, dikasih absen. Wah, kelebihan banyak banget, Kak. Siapa lagi yang kelebihan? Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Iya lah. Soalnya ada di papan. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Dikasih nama, dikasih nomor absen. Nanti dulu nanti. Silakan. Udah dikasih nama, dikasih absen. Sudah? Oke. Ini tidak perlu digambar. Karena sudah ada clue-nya di bawah. Gambar apa? Parfum, mangkok, asap pabrik, kaca, uang, cangkang. Nah, sekarang langkah pertama, kalian kenalin dulu wujud zatnya. Parfum wujud zatnya seperti apa? Tidak perlu dijawab, nanti ditulis. Nah, kalian tulis dulu. Misalkan nomor 1, terserah mau yang mana dulu gambarnya. Misalkan parfum. Dikasih sama dengan zat apa? Bisa? Lihat. Pertama seperti ini. Ada 6, berarti nomornya juga ada 6. Kalau sudah, nanti kita akan next ke selanjutnya. Tebak. Namanya tebak benda. Bendanya apa? Kemudian wujud zatnya apa? Kakak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Iya, namanya dulu. Misalkan parfum, sama dengan zat apa? Kemudian yang kedua, misalkan mangkuk atau kaca, zatnya apa? Ada 6 gambar, berarti ada 6 nomor. Nggak usah digambar, nah. Ditulis saja namanya apa. Sudah, ya sudah. Oke, udah semua? Dinamain aja dulu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya apa? Nanti dijawab. Sekarang tebak aku. Nama bendanya apa? Ini ada 4 nomor. Yang pertama di sini, aku terbuat dari anyaman benang atau kain. Aku menutupi tubuhmu. Bisa dicuci, bisa dipakai. Oke, jangan dijawab, ditulis di kertas. Ditulis sekarang nomor 7-nya. Iya, apa nama bendanya sama dengan zat apa? Oke, apa nama bendanya
zatnya apa? Udah, sampai yang ketiga. Selanjutnya, aku berada di dalam tabung kecil dan ujung berbahan serat. Ketika ujung aku ditekan dan digeserkan ke permukaan, aku bisa menghasilkan garis, meninggalkan garis berwarna. Aku cepat kering ketika di kertas, tapi juga bisa meninggalkan noda di kulit atau di kain. Apakah aku? Apa? Ayo. Iya, aku ada di tabung kecil, ujungnya berbahan serat. Ketika ujungnya ditekan, digeserkan ke permukaan, dia bisa meninggalkan garis berwarna. Iya, bisa macam-macam warna. Apa kira-kira? Terus bisa cepat kering di kertas, juga bisa meninggalkan noda kalau ada di kulit atau di kain. Kira-kira apa? Apa? Ayo. Sudah? Kalau sudah, nanti kita periksa bareng-bareng. Siapa yang sudah angkat tangan? Sudah semua? Sudah? Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya, jangan lupa ditulis zatnya apa kira-kira. Nama bendanya zatnya apa? Iya, kalau misalkan zatnya tahu apa, tapi bendanya salah, atau bendanya tahu, atau zatnya salah, setengah. Tapi kalau betul dua-duanya, tandanya centang. Oke? Oke, yang pertama kita bahas. Aku terbuat dari anyaman benang atau kain. Aku menutupi tubuh kamu. Bisa dipakai lalu dicuci. Berubah bentuknya ketika basah. Ada kancingnya, ada resleting atau karet yang bisa menahan aku di badan kamu. Yang di belakang yang minum lagi cowok, apa bendanya kamu? Baju. Zatnya apa yang di depan pakai kacamata? Padat, betul. Jawabannya adalah baju. Aku jawabnya pakaian. Pakaian boleh. Pakaian atau baju, betul. Zatnya adalah zat padat. Aku kancing seperti baju. Ya boleh dibenerin. Jawabannya adalah baju atau pakaian sama dengan zat padat. Oke, lanjut nomor 2. Aku tidak terlihat oleh mata, tapi selalu ada di sekitar kamu. Aku bisa membuat balon mengembang. Kamu bisa bernafas karena aku. Jawabannya apa? Oksigen atau udara? Oksigen atau udara, betul. Oke. Zatnya apa? Zat gas, betul. Kalau Angin. angin, Angin kan? angin. Anginnya apa anginnya? Angin biasa, tulisannya. Angin topan. Angin kentut. Ya boleh. Oh, kayak 5 juta. Oke, selanjutnya nomor 3. Aku berwarna keemasan sampai coklat pucat dan rasa kuman
aku cepat kering di kertas tapi juga bisa meninggalkan noda pada kulit atau kain. Apakah aku? Pulpen atau lipat? Jawabannya adalah Yang tinta. ayo. Pensil. Jawabannya adalah tinta. Kenapa tinta? Lihat nih video kakak. Aduh, bentar kakak nggak bisa buka lagi ya. Pulpen ini aja deh. Nih, apa? Ini kan pulpen ya. Ini namanya tabung. Tabung. Di dalamnya ada ujungnya, ada di dalam cairannya. Kemudian digesek kalau kalian mau megang pulpen ditekan atau digesek enggak? Iya kan? Jadi jawabannya tinta. Salah kalau pulpen. Harus tinta. Bentuknya apa? Zat apa? Zat apa? Zat cair. Harus jawabannya tinta. Ya salah. Tinta sama dengan zat cair. Oke, sudah. Dikasih tanda benarnya berapa? Gak usah dites deh. Gak usah dikasih. Nanti kakak cek satu-satu. Oke, selanjutnya sebelum kita ke penutup, evaluasi kita nyanyi satu kali lagi untuk mengingat apa yang kita pelajari. Oke, 1, 2, 3. Macam wujud benda itu ada 3 macam. Yang pertama wujud benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. 2 benda cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga adalah benda gas, dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, sekarang evaluasi. Dijawab setahu kamu saja. Di buku ini Di kertas sebaliknya. Di kertas balik. Saya butuh. Nah, ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan zat. 5 soal saja, tidak usah ditulis pertanyaannya, langsung jawabannya saja. Evaluasi nih ya. Iya, evaluasi. Apa yang dikenal? Apa yang dimaksud dengan zat? 5 soal saja, langsung jawab, tidak usah pakai soal. Ditutup dulu deh soalnya, nanti boleh nanti dilanjutkan nanti. Karena waktu ini udah mau istirahat. Ditulis dulu soalnya, boleh nanti dilanjutkan. Sebelum pulang nanti kakak naik ke atas lagi dapat buka yang udah selesai. Sirupnya nggak? Enggak, kakak sampai
lanjutkan nanti. Karena waktunya udah mau istirahat. Kakak mau tutup pelajaran. Oke, sudah? Iya, soalnya aja ditulis dulu. Iya, kamu tahuin zat gas apa, cair apa. Contohnya yang terakhir contohnya, tulis aja contoh, misalkan nomor 5.